Oke, selamat malam buat para pengguna wifi gratisan yang ada di mana-mana. Yang pastinya malam ini kedatangan tamu yang spesial banget. Beliau siapakah dia ya? Ini saya sebutin bentar aja profilnya. Dia pernah menjuarai di IMB ya. Terus yang pastinya ya, sekarang dia juga penyiar radio dan endorsement juga. Siapa dia kalau bukan Sidik The Buas? Bukan siapa? Mohon maaf. Siapa? Salah Sidik yang main tadi. Masa saya Sidik? Tara Sudiro. Bukan. Penonton bisa diam tolong ya. Bentar ya. Biarkan saya menjelaskan tentang diri saya sendiri. Iya. Gimana Mas? Namamu siapa? Bukan Sidik. Tadi manggil saya buat datang ke sini, masa nggak kenal sama saya? Enggak kenal saya. Masa nggak kenal? Enggak kenal belas sumpah. Oh, iya, Enggak terkenal soal. Masalahnya sih di podcast ini gini wong sing enggak terkenal. Allah Akbar. Ya, terkenal. biar menjadi hits gitu loh. Tapi siap. yang pastinya kalau malam ini hits banget anaknya. Gak Katanya sih mirip Echa Sumantri. Pecahan kaca. Oke, gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah sehat. Mas Terus, Breu gimana ini? Baik ya. Habis pijet. Oke. Jangan sampai saya seperti mempodcast Anda ya. Jangan sampai karena Anda sudah profesional, saya amatiran. Bukan. Saya belum pernah di podcast. Saya belum pernah memodcast. Oke, Tara. Oke. Aktivitas untuk bulan-bulan ini apa, Tara? Aktivitasnya masih kerja siaran aja. Siaran ya? Siaran. Di radio mana? Di Nganjuk aku Mas. Nganjuk ya? Nganjuk. Oke Tara, kalau boleh tahu kamu ini Jombang mana sih? Aku Jombang Kota. Jombang Kota ya, oke. Tunggorono kan loh Mas. Oh Tunggorono Tara. Iya. Tunggorono. Gak mau muncak. Gak sampai. Tunggorono si setan. Oh si setan. Jadi gak katut lah. Tara kalau aku inget-inget dulu itu pernah sempat kamu ikut pencarian bakat di acara IMB kalau nggak salah itu ya. Masih ini? Aku yang di IMB-nya nggak ikut sih. Oke ikut. The Dance Icon yang ikut ya. Gitu. Tapi nggak lolos sih. Tapi LCD itu masih? LCD. Enggak. Kalau sekarang nggak tahu ya. Kayaknya sudah. Nggak tahu itu kamu dikeluarin apa kamu keluar sendiri? Jangan-jangan kamu dikeluarin. Tiba-tiba keluar aja. Keluar di mana? Ya. Tara ini kalau nama ini Tara ini bener asli nama panggung apa gimana? Asli nama. Kalau nama panjangnya mau disebutin di sini. Sebutin aja. Namanya itu Vitara Ganio Budiono. Wah, celok Budi ya, Pak. Cocok. Budi. Diono. Jadi ada silsilahnya. Kenapa dinamain Vitara? Karena mamaku dulu itu nyidam sama mobil Suzuki Vitara. Terus sampai sekarang nggak kesampaian. Baulah nggak kesampaian kebeli. Awal mula kamu menerjuni dunia entertain ini dari sejak kapan? Entertain itu. Tapi kamu ini sejenis habitatnya Ronald nggak? Oh bukan. Bukan ya? Beda. Kalau saya kan lebih high class. Iya. Habitatnya Ronald. Habitatnya Ronald, aduh. Sejak kapan? Kalau entertain itu dance sih pertama. Dance pertama itu 2013. Kita pernah ketemu saat saya Fantastik ya. Hello Fantastic. Nah. Sama vokalisnya Mbak siapa itu yang sering pakai topi itu ya? Siapa? Itu. Ojo ngawur ya, vokalis wedok. Oh iya. Tak ajar kapok. Bukan ya. Terus habis itu 2013, terus habis gitu 2013 baru selesai sekolah, terus kuliah di Kediri. Dari Kediri itu baru mulai nyoba-nyoba siaran sih. Siaran ada salah satu radio di Kediri yang memang buka buat ajang kayak penyiar-penyiar tamu gitu. Oh gitu. Boleh disebutin radionya apa? Enggak apa-apa. Namanya Radio Bras di Kediri. Radio Bras, halo ya. Radio Bras. Radio Bras Salam FM Kediri. Salam dari Jombang halo, TV. Itu pendengarku dulu. Aku di Radio Bras dari 2015 sampai 2018. Lama ya? Lumayan lama, alhamdulillah. Gitu. Itu sambil ngisi kegiatan pas kuliah. Terus kamu sampai mengendorse ya sebagian produk. Kalau itu baru-baru ini ya. Oh, baru-baru ini. Baru-baru ini, ya. Baru berani. Tak kira kamu itu adik sepupunya sama Echa Sumantri, nggak tahu kamu? Oh, nggak tahu siapa itu? Tukang drum. Hari itu kok mirip Echa Sumantri. Main di? Masuk adik tak duduk. Main di? Main. Iki nih. Kuaron. Kuaron. Terus.
Kenapa sih kamu kok sampai memilih apa ya jalur ke penyiar radio terus pernah kok sampai nyimpang gitu loh dari mulai dancer ke penyiar radio. Nah, kenapa gak kan seharusnya dancer itu kudune kan dhek kan nggone kuli ta apa ya kan? Kuli kerupuk. Entahlah. Hilidit. Ya apa ya Mas yo? Malah dance sih ya harus paham sama lagu. Harus paham sama lagu kan. Biasanya diiringi lagu kan kalau ngedance itu. Nah, kalau jadi penyiar radio itu berusaha mengiringin pendengar-pendengar yang lagi membutuhkan iringan lagu. Terus kamu dulu belajar penyiar radio enggak? Itu dari SMA sih, Mas. SMA. Jangan tanya SMA aku di mana, SMA aku di pelosok. Yang jelas aku susah sinyal lah ya pastinya. Udah 4G sih saya katanya. Di situ sering MC dulu. Oh, dulu. Ya, kita SMP. MC terus akhirnya ke Kediri tuh kuliah. Ada radio itu tadi. Akhirnya kontrak 4 tahun. Terus habis itu di radio yang baru ini soalnya udah selesai kuliah. Kalau diterusin juga ya capek. Tapi followersmu juga banyak banget gitu ya. Alhamdulillah, hirobil alamin. Enggak kayak Ronald ya. Ronald kan nganu selebgram dadakan sih Ronald itu ya. Ini buat apa sebutannya apa ini penontonnya Jombang TV apa? Terserah wes. Iya buat kalian yang di rumah kalau pengen followersnya banyak, aku kasih tipsnya ya Mas ya. 1, Instagram jangan dikunci. Karena kalau dikunci itu ketok wedi mudun followernya ya. Kedua harus rajin sama yang namanya snapgram. Terus ketiga sering posting di feed Instagram. Terus habis gitu sering pansos aja. Terus kalau menjadi selebgram kayak kami ini apa kudu ganteng apa kudu? Enggak sih Mas. Kalau aku lihat ya Nal ya. Kulit-kulitannya ini kan terawat. Kalau ini kan terlaknat ini Nal. Kenapa sih? Nah, selebgram apa? Aku yo pengen duwe bulu-bulu to Mas. Ojo. Ku lek Ronald. Keset. Iki nganu apa mbok bayar piro sih arek kok sampai heboh kok ngene iki. Mie ayam Pak Breng sama engkau. Apa lek dadi selebgram kudu terus harus tampil keren Enggak sih Mas. Kalau aku ya, nek aku itu nggak ada yang namanya pencitraan. Kalau nongkrong di alun-alun, nongkrong di Jalan Merdeka ya tetep Mas tak gawe Insta story. Pancet aja. Iya tetep lah kayaknya nongkrongnya sing di snap sing di kafe-kafe, panganan sing larang-larang gak iso. Enggak ya. Sego kucing ngono panggah tetep. Panggah gak yang ngene ada ya. Siap. Ala-ala nemen. Kalau boleh tahu usiamu sekarang berapa sih? Aku 25, tapi masih kelihatan 19 sih. Soalnya pernah ada pendengarku datang ke studio, itu pernah berantem sama aku gara-gara masalah usiaku. Orangnya tuh nggak percaya kalau umurku tuh 25. Jadi orangnya tuh bilangnya 22. Ya udah aku yain aja. Tapi emang kok Mas tuh lihat kamera. Tapi anjenal ya. Unyu gila nih maksudku. Kalah guyon. Ini los lo yo, kale mangkel yo. Aja nyebut kata-kata los. Ya, apa? Kelingan koncoku. Lanjut As. Terus ada nggak kamu sampai kepikiran, aku tak ngane nggak nikah sih, aku tak pengen mencapai karirku dulu apa gimana? Ada sih Mas, tapi itu pasti ada targetnya sih. Ditarget sama orang tua gitu. Tapi orang tua itu nggak memaksa buat kita kamu harus nikah usia segini enggak ya? Enggak. Ditunggu sesiap diri kita aja. Kalau kita sudah mapan, insyaallah nanti semua berjalan. Amin. Gitu kan masih 25 kan ya? Beda baik sing podcast iki ya. Oh iya. Wis ketuaan wong iki. Berapa Mas? Kalau aku ya semua top kan. Tuwek polek aku. Kepo ya, swipe up. Terus Tara saat ini kamu masih single apa? Aku biasanya kan lale selebgram biasanya Oh gitu ya? Pencitraan biasanya nganu di privasi kalau soal pasangan. Kalau aku alhamdulillah lagi jalan sama orang. Iya lagi jalan lah. Cowok? Apa? Cowok? Cewek lah. Sorry bro buat lo yang di sana yang memikirkan gue sama cowok. Sorry bro. Soalnya apa? Apa Bi? Soalnya ngene story. Siap. Soalnya ngene story kok sering sampe Ronald, aku rada curiga kok. Oh Ronald. Apa jangan-jangan Ronald iki cuman pansos ngono. Aduh. Enggak ya, enggak mungkin ya Ronald
Follower efek ya, follow pansos deh aku ya. Buat apa ya kan? Apalagi sih di podcast Ronald. Oke, aku pengen kalau kemarin kan Ronald kan memang sebagai musisi. Terus aku pengen dengerin dia nyanyi. Kalau aku pengen dengerin kamu saat kamu ngendorse produk ataupun saat siaran, aku pengen tahu. Oh, ngendorse apa siaran? Terserah. Apa iki? Soalnya aku pengen belajar juga dari Tara. Dengan usia muda gini, dia juga banyak profesi-profesi yang bisa membuat saya kagum pokoknya. Oke. Ini siaran apa terserah. Endorse? Siaran. Siaran. Ya, oke, siap. Perkenalkan Jombang TV gimana? Ayo. Oke. Ya, apa ya? Apa namanya? Kalau menyebutnya viewersnya Jombang TV ini apa ya? Jombers? Sahabat Jombang. Iya, gak apa-apa, sahabat Jombang. 107,7 Jombang TV, kembali lagi barengan sama Tara pagi hari ini ya di program Semangat Pagi, pastinya dari jam 7 pagi sampai nanti tuntas kebersamaan kita di jam 9 pagi. Buat Jomber semuanya yang pengen gabungan pagi hari ini bisa langsung aja gabungan di 083111727002 ya. Boleh request lagu apa saja, lagu keroncong, dangdut, atau lagu pop, qosidah, jaranan, monggo silahkan langsung aja gabungan pagi hari ini. Atau mau berbagi informasi juga boleh via SMS, telepon dan juga WhatsApp, monggo. Nanti Tara juga bakal live di Instagramnya Jombang TV. So jangan lupa diikuti di jombang.tv. Sampai jam 9 pagi di program Semangat Pagi dari 107,7 Jombang TV FM. Oke. Nah, Mas Hanif. Kayak aku maring ini nyerah Mas Hanif kata anim nih kok saya cek Tara Mas yo. Saya sudah Oke Tara, kalau seandainya ya, kamu nggak jadi penyiar radio, terus kamu keinginan lagi untuk ngedance, ada nggak? Terus kalau untuk menuju jenjang karirmu ya, itu enakan mana, penyiar radio apa dance? Jawab dengan sejujur-jujurnya. Oke, kalau dulu ya, dulu zaman-zaman pertama masuk Den itu baru lulus sekolah, baru lulus SMA, berarti badannya masih kuat Mas itu ya. Dulu emang cita-citanya, aku harus bisa jadi koreografer, punya sanggar sendiri, harus bisa, harus punya manajemen sendiri lah, gini. Setelah dijalani, itu kan bentrok sama kuliah. Akhirnya nggak bisa di istilah Jawa nggak bisa disambi lah ya. Nggak bisa disambi, kita harus bisa bagi waktu latihan. Terus habis gitu ada job juga. Ya, terus habis gitu kalau dibandingin sama yang sekarang, kalau sekarang itu bisa dibuat santai sih Mas. Kalau bisa nyamping ronor inilah ya. Betul, apalagi kalau siaran kan nanti kalau pas ada job off air bisa, terus habis gitu kalau lagi ada kayak gini bikin konten YouTube, gini kan juga bisa. Terus habis gitu kalau dibandingin sama dance ya ada plus minusnya lah, Kalau di dunia dance itu mungkin yang yang meminati atau mungkin yang suka itu lebih ke kalangan anak-anak muda lah ya. Anak muda, terus habis gitu mungkin sampai usia 24. Mungkin ada beberapa di di atas 25 tapi enggak semuanya lah ya. Tapi kalau di siaran ini itu mulai dari anak muda sampai orang yang sudah lanjut usia, bahkan itu juga ikut merasakan ikut terhibur lah kayak gitu. Tapi beda kalau Tara di dunia dance itu mungkin menghiburnya nggak ke semua, cuman hanya kalangan tertentu ya. Persentasenya beda lah gitu. Tapi ada nggak seandainya kamu nggak jadi penyiar radio ya, suatu saat kan pasti ada titik kejenuhan. Betul. Terus aku tak balik ngedance saya. Kan dulu aku juga pernah vakum di musik itu sampai 1-2 tahun. Masalah aku jenuh banget. Di saat aku menghibur orang, tapi aku gak tahu terhibur belas gitu. Ada nggak kamu suatu saat keinginan terus Dulu sudah pernah terjadi pas di radioku yang lama di Kediri itu mungkin ada titik kejenuhan. Iya, titik kejenuhan mungkin lagi ada problem sama orang kantornya, ada gininya, itu pasti ada titik kejenuhannya. Apalagi kalau kita itu dituntut sama kerjaan kan, kejar-kejaran. Aku harus ngerjain tugas kuliah, harus ngerjain di kantor, kuliah di kantor itu. Akhirnya aku milih buat berhenti di radio dulu. Akhirnya aku nerusin kuliah sampai selesai. Terus habis gitu aku dipanggil lagi tuh Mas buat siaran lagi, sempat cuti beberapa bulan, terus akhirnya siaran lagi.
Akhirnya aku putusin udah buat break, udah selesai, cari yang baru gitu. Akhirnya yang di sekarang ini di Nganjuk ini. Tapi Seperti kalau itu. tapi kalau kiblat kamu ya, maksudnya kan pasti kalau saya kan penyanyi terus aku ngiblat sama seseorang. Kalau Yoi. kamu penyiar radio ini kiblatmu siapa? Nggak ada, aku sendiri. Nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin dari Jombang kayak aku tak pengen masih kan pasti kan ada punya keinginan. Aduh, aku tak kok beni korek suatu saat aku cek. Gitu. Ada nggak? Kalau di Jombang nggak ada sih mas. Nggak ada Kalau ya? di luar Jombang, kalau di kalau di Indonesia ini ada. Aku itu pengen bisa siaran itu kayak Gofar gitu ya. terus habis gitu yang di Hard Rock Surabaya, kemudian ya banyak lah di Gen FM juga. Pokoknya dulu sering dengerin radio anak muda. Pokoknya yang pertama itu suka banget sama musik, udah itu aja. Pertama kali kamu nyarin radio merasa kaku nggak? Kaku. Soalnya kan ya apa ya? Cepet ngono lho. Kaku, Oh, ya. kaku banget, apalagi pertama kali aku siaran pakai logat medok, dapat program lagu barat. Ditelepon sama manajer radionya, Tara, kalau masuk jangan bilang hujan terus, masih hujan, pakai kata-kata yang lain, jangan oke, jangan oke. Stres. Tapi dari situ kamu nggak down ya? Tambah optimis kamu ya? Oke, tambah optimis. Karena di situ bisa dibilang aku dulu kan satu angkatan itu aku jadi leadernya gitu. Jadi ya malu lah nanti kalau aku sama Iyalah. anak buahku lah. Ya. Tapi apa enak sih dari penyiar radio gue Enak, iya. Apa yang event terusan? Apa? Apa yang event terusan? Oh, kalau Wake ya? jangan tanya. Soalnya kan cuman Dari suara. Dari suara aja. Kalau kan? dari suara itu radio-radio dulu sih, Mas. Kalau cuma nyarin lewat suara, apalagi sekarang kalau radio-radio itu bisa live Instagram, live YouTube, live Facebook itu juga ada. Live streamingnya juga sekarang itu bisa pakai video juga. Oh gitu ya? Iya, jadi kita berasa siaran kayak siaran radio sama siaran TV gitu. Terus kalau kamu sampai sekarang masih cari referensi buat Move sama yang lain. Kalau aku untuk di dunia radio sih sepertinya stuck di sini saja. Maksudnya dijalanin yang ini dulu. Kalau untuk aku harus cari radio lain kayaknya enggak sih. Enggak dulu. Mungkin lebih mementingkan kalau besok kalau aku udah jenuh, aku pengen cari kerja di mana, yang seperti apa yang lebih simpel lagi. Pokoknya kalau emang sudah jenuh di dunia radio kayaknya udah enggak di dunia peradioan lagi karena udah hampir 10 tahun lah, Mas. lama ya? Iya, lama banget. Oke Mas Hanif, gimana? Gak ada pertanyaan mana? Oke, Tara. Yoi. Selama kamu di penyiaran jadi penyiar ya. Yoi. Apa sih titik terendah di kamu itu apa? Maksudnya, aduh, ya apa ya aku kok Merasa nggak pede. merasa nggak pede juga. Kok aku ngene iki terus terang ya, apa meneh sinta podcast ya. Penyiar radio pisan, gak simbone Andi ya kan. Bone Anton. Gak simbone Andi ya. Apa gak terus aku malah sing ngedon. Lek Ronald iki blak-blakan ae ya. Oh, gitu. Lah iki sing tak podcast terus nganu ya. Sing akeh omongi pisan. Duh. Jangan dibanding-bandingkan sama Ronald, nanti dia tambah naik. Iya. Mohon maaf. Soalnya memang bener. Kalau memang kamu gak suka, ya wis aja ditonton, aja dibahas. Betul. Karena naik soalnya. Eman. Yes. Eman. Soalnya Apa sekarang yang PADW musim ya? kayak gitu. Yang sudah berjuang itu susah naiknya. Tapi kalau tinggal nyeplos tiba-tiba naik, tapi turunnya juga cepat. Gitu. Eman apa PADW ya? Yoi, bener banget. Oke Tara. Ini kan Jombang TV ini kan 1 tahun ini kan sudah vakum ya kan? Oke. Sampai kita merambah lagi, kita cara Jawane iku apa sih? Nal babat alas, merintis. Merimpis. Oh, merintis. Merintis kok merimpis. Tak kira merimpis. M jare. Ya penal M. Oke. Kalau kan mungkin kamu ada masukan-masukan nggak buat Jombang TV terus kedepannya itu gimana? Terus mungkin ada ide-ide nggak? Oke. Kalau buat Jombang TV kan akhir-akhir ini aku lihat dari story teman-temanku kan, dari Mas Sidik, dari itu ya si Ronald makeup artist ya kan. Terus dari Mas Breu juga sama teman-teman ya. Sama band-band itu kan sering bikin
kayak apa ya? Konten-konten. Konten-konten di sini. Terus habis gitu apalagi yang terbaru ini ada podcastnya juga. Mungkin bisa lah habis gitu bikin apa namanya? Acara makan-makan. Gitu ya. Iya, terus belusukan gitu kan bisa. Pokoknya sekarang itu kalau bisa dibilang TV channel ya. TV channel itu kalah hit sama yang namanya YouTube. Sama yang namanya yang melalui website. Karena sekarang itu masyarakat Indonesia itu lebih suka yang pakai internet. Jadi mudah, nggak ribet, tapi juga bisa menghibur kayak gitu. Apalagi melalui sosial media itu wajib penting hukumnya. Aktif di sosial media itu penting mas. Penting banget ya. Penting banget, apalagi buat promosiin yang namanya Jombang TV. Oh mantap. Gitu. Ya doain aja lah Tara. Abis ini kita juga selalu ada ide-ide kreatif ya. Amin. Ya buat. Oh ya Tara, aku sampai lupa. Piye. Ini kan aku ngomongin soal dancer juga. Yoi. Ya kan? Aku sampai kelalen aku Tara. Kalau aku kalau aku melihatnya loh, karena aku kan orang awam di dancer. Kalau orang dancer itu ya apa ya? Apa rata-rata dek iku tulang presto nyun sewu ya? Tulang presto apa memang dia itu cuma tuntutan aja apa gimana? Kan itu kan sampai ke bawah keseharian dia. Oh gitu. Selama kamu ikut dancer. Oke. Kalau dari aku ya, dulu aku waktu masuk pertama itu memang semua masih kaku mas. Masih kaku ya karena sering latihan. Itu nanti juga bisa lemes-lemes sendiri. Tapi ada juga yang memang sampai ke bawah ya. Ke bawah sampai sampai letoy lembayung senja gitu. Kan awalnya ini ya kan? Iya, terus awalnya mau gini ya. Itu presto. Penonton. Itu bisa dari awal memang sudah memiliki bakat seperti itu mas. Gitu ya? Iya, memiliki bakat atau mungkin dia ikut dance itu emang sebelumnya sudah memiliki latar belakang atau mungkin cerita-cerita yang gitu bisa. Bisa ya? Jadi nggak semua sih mas. Ya kok temenmu ya latar belakangnya piye ngono ya. Latar belakang, latar depan sampai dia kan aku loh sing podcast. Tak posket kok. Tak posket. Keliru bisa. Oke, kalau kamu melihat perkembangan dance di Jombang itu kayak gimana? Oke, kalau jujur ya, kalau melihat perkembangan dance di Jombang itu sudah beda, nggak kayak zaman-zaman LCD dulu. Karena pas zaman-zamannya LCD dulu lagi booming banget itu dancer di Jombang. Itu tahun berapa? Aku masuk LCD 2013 sampai 2015. Sampai 2015. Itu masih jaya-jayanya. Masih jaya-jayanya. Terus untuk sekarang kamu nemuin nggak maksudnya setara dengan LCD dulu? Enggak ada sih mas. Enggak ada ya? Enggak ada. Mungkin ada ya. Sekarang kan lagi boomingnya K-pop mas. Kalau K-pop kan beda sama genrenya LCD sama. Oh beda itu ya? Beda. Perbedaannya dari mana? Kalau LCD itu modern dance sama terus nggak pakai nyanyi lah ya? Nggak pakai nyanyi. Kalau sekarang itu namanya cover dance. Cover dance itu sudah ada koreonya, jadi kita tinggal jiplak. Bukan jiplak ya apa ya? Ngikutin. Yang pokoknya nge-cover lah. Nge-cover kayak nge-cover lagu kan sudah ada lirik-liriknya gitu. Kalau cover dance juga gitu. Jadi kita lihat. Gerakannya apa? Gerakannya sama nggak? Gerakannya juga harus sama yang di cover kayak gitu. di Korea. Tapi kalau modern dance, hip hop kayak anak LCD dulu itu bikin koreo sendiri. Oh jadi nggak jiplak sama dancer lainnya nggak? Iya enggak. Jadi kita itu bikin koreo sendiri. Kamu selama vakum ya jadi penyiar radio, pengen nggak kamu punya keinginan mungkin aku tahun depan pengen aku mentorin anak-anak Jombang biar dancer itu muncul lagi terus ada keinginan nggak? Kalau kemarin sih ada mas ya. Kalau kemarin ada sebelum adanya pandemik ini kan ya. Dulu itu sebelum ada pandemi ini kan aku dari LCD terus ke Kediri kan juga ikut manajemen dance di sana. Oh, kamu juga ikut dance juga? Iya. Jadi begitu aku keluar dari sini, aku fokus di Kediri kuliah sama siaran juga. Di sana itu juga kelasnya juga sama LCD. Gitu. Terus kamu punya keinginan nggak maksudnya untuk akhirnya kapan-kapan gaya komunitas nganu cekak musik tok apa pernah nggak? Kalau melihat di Jombang ini ya Mas ya, kalau ngeliatin tren dance-nya itu, kalau sekarang kan dance-nya lebih ke cewek-cewek kalau buat acara-acara gitu. Kalau buat perlomba-lomba itu kayaknya udah jarang lah ya. Iya jarang ya. Iya udah jarang. Enggak kayak tahun 2013 ya 2013 2014 masih rame, masih booming banget. Apalagi namanya LCD.
Ronald gak katut ya. Oh belum, dia masih SMP masih nyemak lah ya. Nyemak. Aku gara-gara Ronald aku ya kan basic ini. Lah kok sisake melok ngene aku nggih. Kaget. Lah apa kok nek paus ngene. Duh. Ada nggak Tara keinginan kamu ya yang belum tercapai untuk saat ini? Keinginan yang belum tercapai. Yang menikah kan belum, Mas. Belum ya? Iya. Maksudnya selain itu. Selain itu kalau keinginan yang belum tercapai apa ya? Senang sama teman-teman. Tapi kalau menurutmu gimana ya? Aku nyun sewu ya? Yoi. Kalau di seorang musisi, kalau aku sebagai musisi kan ada yang namanya maksudnya artis musisi. Ada nggak kalau di penyiar radio gitu? Maksudnya? Enek nggak maksudnya penyiar radio? Artis penyiar radio ngono? Nggak enek ya? Artis penyiar radio ada. Ada ya? Kalau dilihat dari sosial medianya, Mas. Apalagi sosial medianya kalau penyiar radionya udah centang biru itu sudah bisa dibilang. Apalagi kayak sampean tahu Nikta Gina. Enggak. Nikta TJ. Tahu gue kan cuma Tara tok. Iya. Masa nggak tahu Nikta Gina Jengkelin? Oh, tahu. TJ, Tike Prihatnakusuma yang di Extravaganza. Oh iya, tahu. Itu kan dia juga siaran di Prambors, awal mulanya dari di Hard Rock gitu. Oh, gitu ya. Terus dia merambah. Iya, merambah. Jadi dia siaran sama jadi artis kan bisa dibilang artis penyiar radio. Gitu. Gitu. Oh, siap. Jadi kan sama kalau Mas Tara kan sekarang jadi penyiar radio, terus jadi artis di Jabang TV. Amin, Mas. Acara satu buat aku habis ini. Aku tunggu. Siap. Jadi ya buat teman-teman kalau minggu depan ya. Kalau saya nggak bisa hostnya Tara. Rutin ya. Tapi DM menang kan tok gak lucu. Iya. Kemungkinan nggak bisa tapi udah dipecat. Kata aneh produsernya Jabang TV wis ngelirik Tara iki. Duh lapo mau tak podcast mau. Mas tolong wis gak usah disiarno Mas ya. Kok ngeluwir. Ngeluwir. Mungkin ada pesan-pesan ya buat teman-teman untuk meniti karirnya ya. Antara hobi sama profesi. Mungkin kamu bisa hobi sama profesi. Ini aku boleh cerita tentang diriku sebentar. Oh, boleh banget. Kalau untuk yang sekarang, Mas, kalau aku jadi penyiar radio ini emang dari awal aku bisa dibilang hobi yang dibayar. Sekarang itu. Karena aku dari dulu emang cita-citaku itu suka ngelihat orang main mixer sama orang siaran. Dulu itu suka banget. Kalau main mixer berarti kayak DJ. Iya, gitu kayak ya. DJ gitu, tapi lebih ke penyiar radio sih. Bukan DJ temennya Indah bukan ya? Bukan. Jangan dibahas. Jangan dibahas. Jangan dibahas. Jangan dibahas. Arwah goyang Karawang. Jadi gitu. Dulu emang sukanya jadi pengen jadi penyiar karena sudah dari sekolah juga hobi ngobrol lebih kalau waktunya presentasi selalu, terus habis gitu nge-MC juga, terus habis gitu juga apa namanya kalau lihat orang siaran itu kayak greget sendiri gitu loh, aku harus bisa, akhirnya dikasih kesempatan itu. Pokoknya bondo pede. Iya, bondo pede aja, nggak usah takut salah itu tadi. Aku main bondo pede tonton petang dedet. Aliseo. Jadi itu kalau bisa dibilang aku sekarang itu hobi yang dibayar. Oh gitu ya. Iya. Jadi aku enjoy banget. Entah itu orang itu mau bilang apalagi sekarang itu kan bisa dibilang cuma beberapa radio yang memang bisa memberikan feedback buat pegawainya itu ya kalau viewers ini pada nanya berapa sih gaji penyiar radio itu kan pasti juga pada tahu lah, ada yang per part time, kemudian juga ya pokoknya per jam lah. Mungkin berapa sih 1 jam, ada yang mungkin kalau di ada hitungan gitu ya? Iya, ada hitungan gitu kalau di penyiar radio. Tapi kalau di kantorku, aku bulanan lah. Cara nenek sih borongan nenek sing harian. Borongan. Gitu. Jadi sekarang itu emang kalau di stasiun radio itu nggak semua menawarkan untuk feedback. Kalau mau siaran monggo, kalau hanya dibuat hobi monggo, atau mungkin kalau kamu mau hobi sambil kerja, sambil bisa menjalankan perintah atau mungkin tujuan dari radio itu nanti pasti feedbacknya beda, Mas. Oh gitu ya? Iya,
feedbacknya beda. Kalau cuma radio buat hobi buat siaran aja gitu nanti beda lagi. Jadi pesan aku buat kalian yang mungkin punya hobi siaran atau mungkin pengen jadi penyiar, jangan dilihat dari berapa feedbacknya buat kalian, tapi lihatlah kepuasan dari dalam jiwa kalian. Dan yang penting berkarya, bekerja dengan ikhlas. Karena aku juga pengen cerita dari awal dulu aku di Kediri. Itu PP Mas ya. Jombang Kediri itu bensin berapa tuh Mas? Jombang Kediri. Oh, itu belum jadi lagunya. Nah, itu 46 kilo loh. Bahkan aku kalau habis kuliah itu udah selesai kuliah, siaran itu cuma 3 hari. Cuma 3 hari dibuat PP Kediri. Boleh sebutin gajinya 1 bulan ya. Udah aku cuma 300 doang. Serius? Serius 300. Itu buat bensin 1, buat jajan. Kayaknya min lah. Tapi aku menekuni itu karena apa Mas? Karena aku tuh suka banget gitu loh. Sumpah melas. melas banget kan zaman dulu. Suka banget sama yang namanya siaran. Loh tapi serius loh ya. Memang kalau lihat dari anak-anak dulu sama anak-anak sekarang, betul. Itu beda banget. Beda. Kalau anak sepantaran kita, anggapnya aku lah umur 25 ya. Iya betul banget. Memang bekerja itu sangat ikhlas banget. Wes gak ero iku aku jangi dadi opo ta dadi Betul. apa ya kan? Betul. Beda kalau sama yang sekarang ya. Yap. Minta yang instan terus iya, ya. yang instan baru awal sudah nanya gajinya berapa, Piro, Mas? itu tidak boleh. Gajinya piro Mas? Kan ngono. Apalagi buat kalian yang masih berjuang mencari kerja atau pejuang amplop coklat ya. Kalau di interview jangan coba-coba tanya gajinya berapa, jangan ya. Nanti biar bisa perusahaan kalian sendiri yang menilai kinerja kalian. Betul banget, betul banget. Anjene kadang kala aku ya Allah aku sampai gurung-gurung wis jalo kerja akeh. Apa sih kon? Kok emosi dhewe ngono sih. Lah ya sih, gregetan. Oke, terima kasih buat Tara yang sudah menginspirasi kita semua buat buat para Jombers apa ya? Ya pokoknya nanti ditunggu komennya di bawah ya. Komennya di bawah yang pastinya story dari Tara ya. Itu sangat menginspirasi banget kita. Cerita dikit. Kenapa diketawain ya? Mohon maaf. Kira-kira Ronald masuk gini Ronald. Kayak boneka caki gini. Boneka India. Saya dapat kiriman santet. Terima kasih buat Tara, jangan bosen-bosennya. Siap. Ya, dan saya minta maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah tika di sini. Siap, sama juga. Ya. Ya semoga yang tadi Tara sampaikan ngobrol-ngobrolnya sama Mas Brew ya. Ini bisa bermanfaat buat semuanya yang lagi nonton. Amin. YouTube-nya Jombang TV ya. Jombang TV. Dan yang pastinya teman-teman boleh request siapa temenmu yang unik dan fenomenal. Ya. Betul. Terus langsung saja DM ke IG-nya Mas Brew Official atau di Jombang TV di jombang.tv atau komen di bawah ini kira-kira gue store-nya mau siapa. Mas aku punya temen yang punya teman yang unik Mas. Yang tingginya melebihi batas. Iya, gitu yang ngondek. Jangan nanti talentnya ngondek. Jangan. Cukup satu aja, cukup satu. Jadi Ronil. Jadi jilidnya beda. Kayak FTV kan ganti-ganti judulnya kayak gitu. Oke, terima kasih buat semuanya yang pastinya siapa bintang tamu minggu depan. Yuk. Simak terus dan pantengin terus channel YouTube Jombang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.